Ini adalah odong-odong di Indonesia. Biasanya dipakai buat charteran ibu-ibu kalau mau berangkat ke acara kayak pengajian atau sekedar jalan-jalan aja. Kalau ini juga odong-odong, tapi di Le Mans, Prancis. Yang merah ini produk dari Nissan, namanya Nissan GT-R LM Nismo. Nissan membuat mobil LMP1 dengan inovasi gila yang ternyata gagal. Mesin mobil ini ditaruh di depan, kayak odong-odong di Indonesia juga di depan. Dua mobil ini emang cuma beda bentuk anjir. Selain mesin yang di depan, mobil ini juga memakai penggerak roda depan. Beda banget sama mobil prototipe pada umumnya pada saat itu, kayak punya Porsche, Toyota, sama Audi juga. Mereka pakai penggerak roda belakang, terus mesinnya juga di tengah, nggak di depan. Mobil ini adalah proyek dari Nissan buat ikut ajang Le Mans 24 jam tahun 2015. Nissan bahkan sampai kirim 3 mobil ke Le Mans, dan kalian tahu hasilnya apa? Yap, gagal semua. Pada sesi kualifikasi di Le Mans, mobil ini lebih lambat 20 detik dari mobil Porsche 919 Hybrid. Bayangin 20 detik anjir. Bahkan lebih lambat juga dari mobil LMP2. Wow, udah kayak Vanwall ini kemarin. Vanwall juga kemarin di Fuji itu lebih lambat dari mobil LMP2 anjir. Jadi mereka start balapan dari barisan mobil LMP2, bukan dari LMP1. Pas balapan, mobil nomor 21 keluar dari balapan di lap ke 115 karena masalah suspensi. Kemudian mobil nomor 23 keluar dari balapan juga karena masalah gearbox di lap ke 200-an gitu, 200 berapa lah. Sekarang cuma sisa mobil nomor 22. Mobil itu emang bisa sampai finish, tapi itu nggak dihitung. Kenapa tuh? Karena mobil ini nggak bisa menyelesaikan 70% jarak balapan dari yang menang waktu itu. Rungket. Setidaknya ada alasan kenapa mobil ini sepelan itu. Yang pertama adalah kegagalan sistem hybrid. Mobil Nissan ini memakai teknologi hybrid kayak mobil LMP1 pada umumnya, tapi ternyata nggak bisa bekerja sesuai rencana. Pabrikan lain kayak Audi, Porsche, sama Toyota itu sistem hybridnya memakai MGU atau motor generator unit dan energy storage system. Sedangkan Nissan berinovasi juga dalam hal ini, yaitu penggabungan keduanya. Digabungin anjir. Yang kedua ada di konsep mobil ini yang mesinnya di depan, sama penggerak roda juga di depan. Konsep kayak gini bisa dibilang gagal lah. Konsep yang bikin pembalap harus kerja ekstra, terutama buat menjaga kestabilan mobil. Karena ya mesinnya di depan gitu kan, jadi kayak ya jadi berat gitulah. Suspensi mobil ini juga sering bermasalah, terutama pas kena curb di tikungan. Padahal kalau ngambil apex di tikungan itu penting banget, biar bisa masuk dan keluar tikungan dengan cepat. Mobil Nissan ini cuma ikutan setahun aja, pas tahun 2015. Kayak datang ke Le Mans ternyata pelan, terus nggak lanjut lagi gitu. Nissan sempat ikut testing di awal musim 2016, tapi akhirnya milih buat mundur dari WEC. Sampai mobil ini jadi kompetitif katanya, tapi ternyata nggak balik lagi sampai sekarang. Tapi aku ada pesen nih buat Nissan nih ya, nggak usah sedih karena gagal di Le Mans waktu itu. Karena sekarang kalian udah bisa podium di Le Mans, tapi di film Gran Turismo. Nissan itu pelan, tapi di film Gran Turismo tidak begitu. Thanks for watching dan jangan lupa subscribe.